Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas 18 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu ya, brand terkenal dari produk mie instan yaitu Indomie. Karena proses pembuatannya yang instan, jadi bisa dengan cepat memuaskan nafsu lapar seseorang. Saya pikir itu yang menjadikan Indomie ini adalah makanan sejuta umat. Seperti salah satu teman sekolah saya, saat lapar dan gak tahu mau makan apa, dirinya bisa makan 5 bungkus mie instan sekali makan. Syukurlah dia sudah menguranginya sekarang. Umumnya kita suka dengan sesuatu yang instan, bukan? Makanya salah satunya orang lebih memilih makanan instan. Nah, seringkali hal serupa terjadi dalam kondisi relasi doa kita. Tidak dipungkiri, kita juga ingin jawaban doa yang instan, bukan? Apakah selalu jawaban doa itu instan? Pasti pernah sih ada doa kita yang Tuhan bisa menjawab yes. Tapi bisa juga Tuhan menghendaki istilahnya not yet, tidak sekarang gitu ya. Disinilah Allah adalah Bapa yang berdaulat. Seperti misalnya Bapak Ibu Saudara sudah mendoakan siang malam selama setahun ini agar pandemi segera berakhir. Tetapi nyatanya pandemi belum usai. Saudara-saudara juga mungkin berdoa gitu ya bertahun-tahun bagi orang tua atau kerabat yang belum percaya Tuhan agar mereka segera menerima Tuhan. Tapi belum dijawab-jawab. Dan pergumulan seperti sakit penyakit, pergumulan mencari pekerjaan, dan doa-doa lainnya. Tapi belum juga dijawab sampai sekarang. Lukas 18 ayat 1-8 yang sudah kita baca sebenarnya memiliki pesan Bapak Ibu Saudara, yaitu berupa antisipasi yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya yang kelak akan menjadi rasul dan bersaksi tentang Kristus yang telah mati dan bangkit. Ya, Tuhan Yesus sudah punya visi atau amanat eskatologis sebelum kematiannya. Karena itu Tuhan Yesus ingatkan mereka agar bertahan dan tetap beriman di tengah penderitaan dengan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sedangkan seorang janda di sini merupakan prototipe dari umat Allah. Juga si hakim lalim tersebut kontras dari karakter Allah yang adalah hakim yang adil, yang selalu mendengarkan permohonan umatnya. Juga dikatakan Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk membenarkan dan membela umatnya yang siang malam berdoa kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu saat ini doa-doa apa yang sedang digumulkan saudara-saudara. Karena sebenarnya Allah sendiri sudah menjawab doa dan kebutuhan dasar dari setiap kita, yaitu jaminan hidup kekal dan penerimaan oleh Allah yang sudah dikerjakan melalui perantaraan anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dari renungan ini Tuhan sebenarnya ingin kita tetap beriman, berelasi dan bertekun dalam doa dengan Dia. Kiranya keyakinan kita pada Tuhan adalah bukan tentang doa kita didengar atau tidak, tetapi biarlah yang jadi fokus utama kita adalah pada akhirnya ketika Tuhan datang, apakah anak manusia yaitu Yesus Kristus akan mendapatkan kita beriman di bumi. Kiranya di masa prapaskah ini juga boleh kembali membawa kita mengingat cinta kasih Kristus yang agung dan kita semakin bertambah-tambah cinta Tuhan.
Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.